Mereka sudah berdarah-darah, Iya tetapi iya iya. datang, orang yang petantang-petenteng bawa uang, mereka tersingkir. Iya 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 Dan iya. banyak fenomena terjadi, Mhm. kader politik tertentu itu pindah ke partai lain gara-gara kecewa Karena tidak dihargai, tidak dianggap. gara-gara Bayangkan, mhm, coba lihat, coba cek, mhm. beberapa kader partai yang sudah berdarah-darah membangun partai, Mmm. hanya tidak bisa membayar, mereka disingkirkan oleh yang Mmm. bisa membayar. Pada Sehingga masyarakat bisa menilai, ya kan, ada untung, ada rugi, pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Halo sobat reformis, jumpa lagi kita di Reform Syndicate dalam program HUB Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Indonesian Political Review, Bang Iwan Setiawan. Selamat datang, Bang. Terima kasih Bang, sudah diundang, kita ketemu lagi. Iya, sebelumnya kita sempat jumpa di salah satu. Iya, sempat satu forum. Iya, senang sekali atas kesediaan dan Abang berkenan untuk hadir di Reform Syndicate, yang tentunya di Reform Syndicate ini kita berbicara bebas. Ya. Namanya juga HUB Wicara, jadi Betul. pusat untuk speak up terkait Betul. dengan apa yang terjadi hari ini, Ya. khususnya isu-isu ketahanan nasional. Politik adalah salah satu pilar dalam memperkuat ketahanan nasional. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, yang dimana pasca reformasi kita secara sistem politik dan sistem ekonomi menganut demokrasi liberal, yang artinya ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh Indonesia, yang kemudian itulah yang menjadi kerangka kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi menarik ini Bang terkait dengan penyampaian baik itu Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong atau mengevaluasi sistem politik kita, karena khususnya di pilkada pemilihan secara langsung membutuhkan kos politik yang sangat besar. Gitu. Kemudian kemarin pada waktu puncak HUT Golkar, disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait dengan efektivitas dan efisiensi untuk pilkada melalui DPRD, dan diperkuat lagi dalam pidato Presiden Prabowo di acara tersebut bahwa pilkada melalui DPRD. Nah, gimana nih Bang terkait dengan wacana itu? Kalau kita lihat kan wacana ini sudah berdinamika sebenarnya sejak zaman Orde Baru. Kalau kita lihat sejarahnya dari perubahan sistem pilkada di Indonesia, memang sejak Orde Baru, kemudian reformasi sampai sekarang sebenarnya masih menjadi bahan diskusi. Karena secara kualitas demokrasi yang saya maksud adalah terutama yang harus kita soroti terkait dengan money politik, kemudian biaya politik, kemudian hasil politik yang dihasilkan. Yang saya maksud adalah tingkat efektivitas pemerintahan, itu termasuk berjalannya pemerintahan seperti apa, termasuk juga soal kasus-kasus korupsi. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah memang ada korelasi atau keterkaitan antara biaya politik yang sangat tinggi dengan tingkat korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Karena ada isu bahwa mereka untuk jadi kepala daerah saja bukan hanya modal sendiri,
tetapi banyak bohir, pemodal dan sebagainya. Dan bohir dan pemodal itu pasti meminta semacam pengembalian, baik itu dalam bentuk proyek, program, lahan, tambang dan lain-lain itu termasuk. Tapi nanti kita bahas itu. Saya ingin masuk dulu pada bagaimana dinamika perubahan sistem pilkada di Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya kan, yang pertama itu pada tahun 1966 sampai 1988, Orde Baru berarti. Pilkada itu melalui DPRD dan dikendalikan penuh oleh pusat. Dulu kan kita tahu bahwa kepala daerah itu memang dipilih oleh DPRD, tetapi tidak langsung ditentukan oleh DPRD, tetapi DPRD itu memilih beberapa kandidat, tetap yang menentukan adalah pusat, baik itu presiden maupun melalui Mendagri. Itu sangat sentralistik. Nah, kemudian dasar hukumnya itu kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Betul. Nah, pada saat itu dampaknya memang stabilitas itu tinggi dan itu ciri khas Orde Baru. Lebih menjaga stabilitas politik. Keamanan, tidak ada ribut-ribut. Apalagi kayak sekarang misalnya soal TKD dari pusat, ada pemotongan efisiensi dan lain-lain. Pada kita lihat bagaimana daerah-daerah mengeluh. Kita melihat bagaimana protes dari daerah, curhat di DPR dan lain-lain kan. Itu juga menjadi dinamika. Tapi dulu mungkin tidak ada yang berani mengeluh, karena terlalu sentralistik. Kemudian periode kedua itu di awal reformasi pada tahun 1999 sampai 2004. Pada saat itu DPRD justru lebih berperan. Sudah berkurang peran presiden pada saat itu. Itu sudah berkurang sama sekali tuh. Jadi DPRD pada saat itu lebih kuat. Nah, cuma masalah utamanya memang politik uang di DPRD itu justru masif sekali. Transaksionalnya luar biasa. 98 sampai 2004. 99 sampai 2024. Yang menonjol pada saat itu bukan konflik di akar rumput, bukan konflik di masyarakat, elit-elit politik, di elit politik itu konflik luar biasa, perebutan pengaruh dan perebutan sumber daya. Jadi itu ciri khasnya. Dan pada saat itu kan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian yang ketiga, titik balik yang saya maksud, ini pilkada langsung. Mulai masuk periode pilkada langsung pada tahun 2005 sampai 2014. Nah, ini sistem baru. Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu dinilai sebagai hadiah reformasi untuk rakyat langsung. Itu semacam hak istimewa yang dihadiahi oleh reformasi untuk rakyat Indonesia. Jadi kita masing-masing rakyat Indonesia memiliki hak istimewa untuk menentukan siapa pemimpin kita. Nah, alasan perubahan pada saat itu adalah argumentasi utamanya adalah mengembalikan kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu ditafsirkan bukan sebagai perwakilan di DPRD, tetapi langsung oleh rakyat pada saat itu. Kemudian sama masalahnya adalah yang menjadi dinamika pada saat itu bagaimana menghapus transaksional atau politik uang di DPRD. Sekarang kan berbalik argumentasinya. Kalau sekarang bagaimana membunuh politik uang di masyarakat. Artinya politik uang ini kalau kita bicara mau itu pemilu terbuka atau tertutup melalui DPRD atau rakyat, ternyata kasusnya sama. Tetap saja ada transaksionalnya, tetap saja ada politik uangnya.
Jadi kalau argumentasi misalnya ingin menghapuskan politik uang dan efisiensi, tetapi dibayar mahal dengan menggadaikan soal kedaulatan rakyat yang ditafsirkan secara langsung tadi, itu menurut saya masih perlu didiskusikan lagi. Tetapi kalau menurut saya itu merugikan rakyat. Ketika pilkada melalui DPRD. Iya. Nah, pada saat pemilihan langsung itu, jadi positifnya itu ada juga. Yang pertama adalah partisipasi rakyat, partisipasi pemilih dan publik itu meningkat. Bagaimana mereka melek, bagaimana mereka punya partisipasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin, siapa yang akan mengelola anggaran, siapa yang akan memerintah gitu. Masuk periode keempat itu kontroversi lagi. Pada zaman Pak SBY. PSBY 2014. Tahun 2014. Itu diwacanakan kembali ke DPRD, sempat disahkan. Tetapi kan dikeluarkan Perpu pada saat itu oleh Pak SBY karena ini catatan penting. Karena pada saat itu masyarakat sudah merasa bahwa ini hadiah reformasi, ini hak istimewa yang masing-masing kita miliki. Itu hak ya kalau dalam Islam itu dikatakan manusia itu menjadi pemimpin, ya kan, menjadi perwakilan Tuhan. Itu satu-satunya hak yang bisa direpresentasikan untuk menentukan siapa yang memimpin itu. Jadi itu yang direpresentasikan dalam politik maksud saya, sehingga masyarakat itu bisa menyalurkan hak istimewanya itu. Nah, itu menurut saya kenapa pada saat itu mendapatkan penolakan yang luar biasa. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi pemerintah yang sekarang. Jika momen atau isu pilkada atau wacana pilkada melalui DPRD ini keluar pada waktu yang tidak tepat, saya kira akan mendapatkan antipati dari publik, akan mendapatkan kritik yang luar biasa dari publik. Dan itu saya kira akan mempengaruhi keputusan juga. Makanya saya melihat hari ini memang sudah 2 kali sebenarnya wacana ini dikeluarkan pada periode Pak Prabowo Subianto ini. Dan SBY sebelumnya ya. Jadi pada tahun lalu persis pada HUT Golkar juga Pak Prabowo itu sudah mengeluarkan wacana ini juga dan menjadi diskursus pada saat itu. Dan itu di follow up oleh Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Setahun kemudian Pak Bahlil juga mengeluarkan wacana itu. Kemudian sekarang didukung oleh beberapa ketum partai lain. Gerindra, kemudian PKB, PAN, Nasdem juga sudah melakukan. Yang belum ini Demokrat nih. Demokrat nih yang masih menimbang-nimbang, kan memang karakternya begitu. Masih menimbang-nimbang, masih melihat-lihat, ya kan. Ya Demokrat ini kan memang sisi demokratisnya itu agak diutamakan, agak kental. Apalagi sebelumnya kejadian 2014 Presiden SBY sendiri memutuskan peraturan pemerintah untuk membatalkan. Jadi menurut saya Demokrat ini kenapa masih menimbang-nimbang itu karena efeknya akan berbeda, Pak. Kalau Demokrat hari ini menyetujui ini secara langsung. Itu akan berdampak negatif terhadap Demokrat. Karena tidak konsisten dan komitmen terhadap keputusan sebelumnya. Apalagi Pak SBY sekarang masih sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina dan dijuluki sebagai salah satu pahlawan reformasi lah ya. Kemudian seorang demokratik. Jadi Demokrat akan membayar lebih mahal. Ketika langsung menyetujui. Tetapi memang makanya kita melihat kemarin di pertemuan para elit parpol itu kan Demokrat nggak ada. Iya, Demokrat tidak ada. Padahal Demokrat ini adalah koalisi utama. Koalisi utama, koalisi merah putih. Ada apa gitu? Yang ada kan Gerindra, Bapak Sufmi Dasko, Bapak Bahlil Lahadalia Golkar, PAN, Sulhas, kemudian Caimin, PKB. Nah, padahal Demokrat ini koalisi utama, Pak. Ada apa? Nah, ada itu. Makanya memang itu secara
negatif efeknya sangat Nah, signifikan ke depannya Demokrat 2029 ya. harus hati-hati untuk Iya. menyikapi hal ini. Ya nanti kita akan lihat seperti apa. Tetapi menurut saya Demokrat akan main di tengah-tengah dulu. Iya. Seperti Kalau bisa karakter kalau bisa Demokrat. diam dulu. Tapi memang selama ini kalau kita lihat Demokrat, Ya. mendingan di tengah-tengah atau diam sama sekali dibandingkan frontal. Iya. Itu. Nah, sekarang kita lanjut yang tadi. Oke. Ini akan jadi pelajaran bagi rezim yang sekarang bahwa kenapa pada 2014 itu dibatalkan oleh presiden. Yang pertama adalah penolakan publik yang cukup kuat. Nah, hari ini juga soal wacana kembalinya pilkada ke DPRD, saya kira kalau mendapatkan penolakan yang sangat kuat dari publik, dari kalangan civil society, ya terutama karena kan di parlemen ya kita sudah bisa prediksi lah, kita sudah baca peta politiknya bagaimana kan. Iya. Jadi yang bisa diharapkan adalah civil society. Iya. Tetapi kalau kita lihat di bulan Agustus kemarin, ketika perlawanan dan protes masyarakat civil society begitu kuat, begitu menekan, begitu ribut, saya kira presiden juga tidak tahan. Iya. Sama kasusnya di 2014. Kemudian yang kedua, kenapa banyak argumentasi yang mengatakan bahwa pilkada kembali ke DPRD itu merupakan kemunduran demokrasi. Fakta, ya kan? Iya. Fakta kemunduran demokrasi. Kita Prof. sudah Mahfud MD mengeluarkan statement. Ya. Merespon terkait dengan pilkada melalui DPRD itu kemunduran demokrasi. Iya. Gitu. Jadi kemunduran demokrasi yang dimaksud secara fakta real saja misalnya. Kalau kembali ke sistem Orde Baru jelas-jelas mundur. Demokrasi yang mundur di zaman Orde Baru. Ini secara ini ya, belum masuk di substansi ininya, materinya. Karena kan sebelumnya kita kenal Orde Baru itu dalam sistem demokrasinya kan otoriter diktatorial. Betul. Nah, apakah dengan adanya perubahan sistem politik ke depannya akan mengarah ke sana? Ya kita nggak tahu. Ya, tapi kita udah punya pengalaman di Orde Baru. Betul. Jadi ini kan masalah definisi sebenarnya. Definisi pada saat Orde Baru itu adalah pilkada tertutup atau tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD, tetapi memiliki kendali kuat oleh presiden dan pusat, Mendagri pada saat itu kan. Nah, kita lihat hari ini ada yang mengatakan beda. Dulu zaman Orde Baru itu beda. Dulu perbedaan pendapat, kemudian stabilitas politik dalam tanda kutip itu sangat ditekankan dan sangat ketat. Sekarang kan zaman terbuka, sistem terbuka, media sosial begitu sangat terbuka, media mainstream juga bebas dan sebagainya. Dulu itu kebebasan pers tidak ada, apalagi media sosial belum ada. Perbedaannya itu. Tetapi secara substansi pilkada tertutup dan kendali pusat itu menurut saya masih ada, masih sama. Apalagi wacananya DPRD di kabupaten dan kota itu kan memilih langsung. Yang gubernur kan wacananya ditunjuk langsung oleh pusat. Ya sama saja. Oke. Tinggal kemudian nanti kita lihat. Kita juga harus objektif. Kita objektif bahwa pilkada langsung sekarang itu banyak sekali masalah, terutama masalah biaya. Betul. Ini kan yang menjadi argumentasi utama kan, karena efisiensi anggaran. Data yang ada ya Bang ya, bahwa biaya demokrasi versus legitimasi rakyat, anggaran pilkada 2024 itu sebesar 37,43 triliun di 545 daerah. Kemudian pilkada 2020 15,1 triliun, pilkada 2018 18,5 triliun. Artinya
Pilkada 2020 digabung dengan 2018 masih lebih banyak anggaran Pilkada 2024 kemarin. Iya. Nah, kemudian total belanja pemilu 2022 ke 2024. Perputaran uang ya? Ya, perputaran ini penyelenggaraan, Bang. Iya. Kemudian total belanja pemilu 2022-2024 71,2 triliun. Iya. Ini sepertinya belum habis nih 71,2 triliun. Betul. Dari KPU Bawaslu kan? Iya. Itu. Nah, kemudian tingkat partisipasi pilkada itu cukup tinggi. Iya. Tingkat partisipasi pilkada 2020 76,9%. Iya. Kemudian itu meningkat di 2024 partisipasi pemilu sebesar 82%. Itu. Jadi memang dalam proses penyelenggaraan kita dari periode ke periode itu semakin naik, beda lagi dengan anggota DPR mulai dari DPRD sampai DPR RI yang harus mengeluarkan kos politik yang tidak sedikit. Tingkatan DPR RI terhitung mulai dari 5 miliar bahkan sampai ada yang sampai 40 miliar. Iya. Nah, itu statement Caimin. Kalau untuk maju DPR RI ya bisa menghabiskan. Tapi yang viral sekarang ada anggota DPR RI yang curhat itu minimal 20 M ke atas. Minimal 20 M. 20 M ke atas. Iya. Itu. Nah, itu bicara soal DPR. Nah, kalau pilkada itu itu kan berbeda-beda dari daerah ke daerah. Bahkan di tingkatan kabupaten kota bisa menghabiskan 70 sampai 100 M. Tingkatan provinsi bisa triliunan. Betul. Itu. Nah, itu yang menjadi rasionalisasi kenapa pilkada ini harus makanya dirubah. Kita harus bicara objektif ya. Kemarin saya kebetulan di pilkada 2024 ya. Pilkada 2024 kemarin terlibat langsung sebagai konsultan politik, lembaga survei. Kita beberapa daerah kita survei langsung, jadi kita tahu betul. Jadi ada variabel yang kita survei itu termasuk biaya politik di situ. Per kepala itu berapa? Jadi ternyata memang semakin ini yang saya lihat ya. Kebetulan kemarin saya dapat di daerah Sulawesi Tengah. Jadi ternyata memang di daerah-daerah yang sumber daya alamnya tinggi dan banyak perusahaan tambang di situ, semakin mahal biaya politiknya, Pak. Bukan hanya mahal tapi harga per suara itu. Per kepala berapa? Per kepala bisa 1 juta sampai 2 juta. Itu ini pilkada provinsi nih. Pilkada kabupaten malah. Kabupaten. Betul. Tapi di kabupaten situ hilirisasi, Pak. Hilirisasi. Nikel bisa batu bara kan. Tetapi itu menentukan juga harga per suara. Memang sangat luar biasa mahalnya. Ini baru bicara bagaimana harga per suara. Belum kan kalau di proses pilkada itu kan ada yang namanya prakandidasi dan kandidat, pasca kandidat. Di prakandidasi itu kan mereka harus berjuang dulu, mereka harus berperang dulu, baik ke partai politik, iya, ke partai politik, ke elit-elit politik, ya kan? Itu tidak murah juga. Mereka bahkan ngontrak di Jakarta, Pak, bikin tim di Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi. Apalagi pada saat itu butuh rekomendasi banyak partai sebelum ada perubahan di MK. Masih 20% pada saat itu. Jadi paling minimal itu 2 partai. Jadi ada yang 2 partai, 3 partai. Apalagi kalau ada yang banyak uang itu bisa borong partai, Pak. Iya. Supaya ini calon tunggal. Iya. Nah, banyak yang skenario seperti itu waktu itu. Tetapi ada perubahan. Akhirnya yang skenario calon tunggal dan lain-lain itu yang mengandalkan uang banyak tidak terjadi. Pada saat itu banyak perlawanan karena partai-partai kecil pun bisa gabung, akhirnya bisa lolos. Yang sebelumnya tidak bisa, pada akhirnya bisa dengan adanya keputusan MK. Jadi saya melihat langsung bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah itu sangat luar biasa besar. Betul tadi, bisa ratusan M, bisa mencapai 1 triliun, apalagi daerah-daerah tambang yang
yang kita kenal menghasilkan banyak uang, sangat diperebutkan. Nah, itu memang jeleknya. Oke. Ya kan? Negatifnya itu. Negatifnya. Jadi pilkada langsung itu ya begitu. Jadi ada prakandidasi tadi harus keluarin uang juga, itu puluhan M juga. Puluhan M. Puluhan M. Biasanya kan dihargai selain per partai juga per kursi DPRD. Iya. Iya kan? Jadi di pusat ada, ya kan? Kursi di DPRD ada, belum lagi broker-brokernya. Iya. Ada harga juga, Pak. Mafia-mafianya inilah ada ya. harga juga, mafia-mafia juga. Bahasa halusnya komunikator politik lah mereka ini. Ya, pejuang selisih. Pejuang selisih. Gitu, pejuang selisih. Freelance politik. Freelance politik. Freelance politik. Iya. Tetapi jadi mereka dari beberapa level tahap itu memang udah kacau balau di situ. Jadi semuanya butuh kos politik yang tidak sedikit. Kos politik yang tidak sedikit. Jadi sebelum ditetapkan jadi kandidat, bahkan itu mengacaukan proses kaderisasi politik menurut saya di partai politik itu sendiri. Iya. Bayangkan, coba cek beberapa kader partai yang sudah berdarah-darah membangun partai hanya tidak bisa membayar. Mereka disingkirkan oleh yang bisa membayar. Padahal mereka di situ yang membangun partai mulai dari rambutnya hitam sampai beruban. Betul. Tapi enggak di daerah situ mereka sudah berdarah-darah. Tetapi datang orang yang petantang-petenteng bawa uang, mereka tersingkir. Dan banyak fenomena terjadi. Kader politik tertentu itu pindah ke partai lain gara-gara kecewa. Karena tidak dihargai, gara-gara tidak punya modal, kemudian tidak direkomendasikan. Tetapi partai politik juga pintar pada saat itu. Mereka wajib untuk disurvei. Jadi pada saat itu partai politik itu memang ada mengutamakan kader sendiri. Tetapi kalau ada opsi lain yang surveinya tinggi, itulah yang diprioritaskan. Itu diprioritaskan karena mereka ingin menang. Nah, katanya ingin menang. Untuk menang di pilkada langsung itu ada legalitas, rekomendasi partai, ada isi tas. Iya. Harus ada isi tas, karena memang mahal, belum bayar saksi, ya kan? Belum lagi bayar suara, belum lagi kampanye tiap hari itu, biayanya cukup besar. Belum bayar konsultan politik lagi, nah lumayan juga itu. Nah itu. Makanya ini Bang, kalau Abang tadi itu kan memang ada tahapan pencalonan, masa kampanye, hari pemilihan dan pasca terpilih. Nah tahapan pencalonan, uang mahar partai, survei ya, elektabilitas 135 sampai 150 juta di Jawa Sumatera. Itu harga di Jawa Sumatera. Harga survei. Harga ini mahar partai. Mahar partai. Enggak begitu. Lebih mahal. Nah, ini kan batas minimalnya nih. Betul. Tapi kan sangat sedikit nih data yang ini kan maksudnya lebih mahal kan. Itu mungkin cuma biaya operasional itu. Itu untuk broker-broker. Untuk biaya operasional belum setoran. Iya. Nah, kemudian untuk masa kampanye alat peraga 45% dari total anggaran, kompensasi pemilih 50 sampai 100 ribu per orang. Ini tadi data di lapangan bahkan bisa sampai 1 juta kan? Itu data normatif dan sangat umum. Iya. Ini rata-ratanya. Oke. Contoh daerah Sulteng tadi. Iya. Di situ lumbung nikel, Pak. Emas juga banyak. Ada tambang batu juga di sana. Jadi ya pertarungannya sangat ketat. Iya. Soal itu. Mereka berani mempertaruhkan ratusan bahkan menyentuh nilai triliunan. Itu buruknya. Itu kelemahan pemilihan langsung dan saya kira itu penyakit juga. Dan tiap pilkada sejak pilkada langsung itu terjadi terus. Belum lagi kualitas demokrasi atau pendidikan politik yang tidak merata di masyarakat, ya kan? Jadi gampanglah dibeli, ya kan? Gampang disapu dengan serangan fajar.
Makanya itu buruknya. Tetapi masalah kalau kita mau identifikasi masalahnya, ya itu bisa didefinisikan sebagai money politik. Nah, kalau masalahnya money politik, berarti kan ada, bukan saja di pilkada langsung ini. Nah, sebelumnya ada kasus justru peredaran atau transaksional di elit-elit politik itu lebih mahal, Pak. Kalau di masyarakat kan ya paling tinggi 1 juta, 2 juta. Iya, di elit politik mana ada 1 juta, 2 juta, Pak. Itu udah hitungan ratusan miliaran tuh. Nah, menurut saya ada plus minusnya. Nah, ini kita bicara ini belum mendukung yang mana, tetapi kita melihat kecenderungan secara objektivitas dulu, sehingga masyarakat bisa menilai, ya kan, ada untung, ada rugi, pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Dan menjadi catatan bahwa pilkada melalui DPRD maupun pilkada langsung oleh rakyat sama-sama konstitusional. Iya, sesuai dengan peraturan di perundang-undangan ya. Gitu. Oke. Dan sama-sama membutuhkan kos politik. Nah, saya mau mengulas soal bagaimana kira-kira kalau pilkada ini dipilih oleh DPRD. Apa sebenarnya motif di balik itu? Kita harus sebagai analis kita berhak menganalisa dong. Iya. Kalau kita lihat hari ini alasan utamanya adalah efisiensi. Efisiensi anggaran, kemudian efektivitas pemerintahan dan lain-lain. Apakah iya cuma itu argumentasi alasan? Kira-kira apa tambahan dari efisiensi efektivitas itu? Ya kalau kita lihat dari zaman Orde Baru adalah yang pertama adalah kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan itu penting karena karakteristik kekuasaan yang ingin mengontrol adalah sebenarnya tidak buruk juga karena tujuannya adalah efektivitas pemerintahan itu. Iya. Bagaimana program-program utama itu bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan, ya kan? Bagaimana visi misi presiden itu tidak ada penolakan dan ya tujuannya untuk rakyat kan katanya. Jadi harusnya didukung dan dipercepat, efektif, efisien. Nah itu mungkin tujuan kontrolnya. Tetapi efek negatifnya adalah kita harus mengetahui bahwa kekuasaan itu candu, Pak. Orang sudah mau mati saja ketika berada di kekuasaan. Semangat hidupnya bisa bertambah 1000 tahun lagi. saya beberapa kali ketemu dengan calon kepala daerah yang dulunya berjanji saya cuma 1 periode, saya ini sudah tua, Pak, udah sakit-sakitan dan lain-lain. Ternyata ketika ada pilkada lagi sudah nyampe pada semangat pilkada lagi, Pak. Semangat lagi. Artinya kita harus masukkan variabel kekuasaan itu adalah candu. Nah, jangan sampai efek negatifnya kemudian adalah itu tadi. Karena walaupun kontrol pemerintahan efektif, tetapi secara politiknya jangan sampai ada wacana lanjutannya. Gimana tuh wacana jadi lanjutan? Presiden atau penguasa seumur hidup gitu. Tetapi ini kayak Soekarno dong, demokrasi terpimpin nanti.